Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita mau ibadah. Singkirin dulu mainannya, terus juga HP-nya, fokus dulu ke video ini dulu, jangan ke yang mana-mana dulu. Karena kan kita mau ibadah buat Tuhan, kita mau siapin hati kita, dan sampai kita malah jadi fokusnya sama yang lain. Nah, kita tuh harus mengawali pagi hari kita dengan bersyukur. Kan kalau dari pagi kita udah marah-marah, sampai malam nanti jadi gak enak loh. Nah, jadi untuk lagu pertama kita mau nyanyiin lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah meskipun dalam keadaan yang tidak baik, kita masih harus berpisah satu dengan yang lain. Tapi berkatilah agar ibadah kami dapat tetap bisa memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita menyanyikan diri kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Nah, ayo kita nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Yesus Sahabatku. Kita harus sadar dari semua orang yang ada di bumi, orang-orang di sekitar kita, ada Tuhan Yesus yang bakal selalu ada buat kita. Mau kita susah, mau kita senang, mau kita sedih, dia akan selalu jadi sahabat yang akan selalu ada buat kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai di dasar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Jadi sebelum kita mulai firman-Nya, kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menaikkan pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar apa yang kami dengar dapat kami praktekkan ke kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Wah, wajah kalian kelihatan seri dan bergembira sekali. Sudah siap nih untuk dengerin cerita. Hari ini, Rose mau bercerita dengan judul Jesus is my hero. Yesus adalah pahlawanku. Adik-adik, besok tanggal 17 Agustus. Hayo, siapa yang tahu kalau tanggal 17 Agustus itu biasanya disebut sebagai hari apa ya? Ya, betul, pinter. Hari Kemerdekaan RI. Nah, pasti kita berseru, bebas, merdeka. Adik-adik, apa sih yang kita peringati di hari kemerdekaan itu? Macam-macam perlombaan loh, Ya, betul. Tapi sebenarnya hari kemerdekaan itu adalah hari di mana kita mengenang para pahlawan. Zaman dulu kita mengenal seorang pahlawan, namanya pejuang. Jadi, para pejuang zaman dulu mengorbankan nyawanya melawan penjajah agar kita bisa hidup di Indonesia. Lihat nih, gambar para pahlawan nasional yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Tapi, kalau di film-film namanya adalah superhero. Nah, superhero ini adalah sebuah cerita pahlawan yang dapat menghiburmu. Kalau di sekolah, siapa pahlawan kita? Betul, Bapak dan Ibu guru. Guru di sekolah, di tempat les, di gereja, mereka adalah orang-orang yang mengajarimu supaya kamu mendapat ilmu lebih banyak lagi. Nah, adik-adik, kalau di keluarga, siapa dong yang jadi pahlawan? Ada papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, tante, dan om. Mereka semua adalah orang-orang yang merawatmu. Tapi internet tidak selalu bisa menolong kamu loh. Yang bisa menyelamatkan dan menolong kamu adalah Tuhan Yesus. Apa sih artinya ya? Yesus pahlawanku. Yuk kita pelajari bersama satu persatu. Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umatmu dari dosa mereka. Nanti kalian baca ya, Matius 1 ayat 21. Pahlawan artinya orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dan aku artinya saya atau aku. Jadi arti Yesus pahlawanku adalah dialah Tuhan Yesus yang berani berkorban menyelamatkan aku dari dosa. Adik-adik, pernahkah kita berbicara seperti ini? Aku tidak berdosa kok, aku baik-baik saja. Aku tidak perlu untuk diselamatkan. Aku tidak butuh pahlawan. Apa benar kamu tidak butuh pahlawan? Manusia pertama aja, Adam dan Hawa, telah berdosa kepada Tuhan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Karena Adam dan Hawa sudah berdosa kepada Tuhan, maka kita semua juga punya dosa. Lihat, anak ini juga berkata, jadi aku punya dosa dong. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayo, mana nih yang kalian pilih? Anak yang berdosa masuk neraka atau anak kudus yang masuk surga?
Adik-adik pernah tidak bingung untuk memilih? Seperti anak ini bingung nih. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Nah, adik-adik, kita tidak perlu bingung dan takut. Kenapa? Karena kita punya seorang pahlawan. Dan dia bisa membawa kamu pergi ke surga. Jadi tidak perlu takut lagi ya adik-adik. Siapa namanya pahlawan kita? Namanya adalah Yesus. Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Yesus mengampuni orang berdosa. Yesus membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang sakit. Yesus disalib kemudian mati. Yesus bangkit dari kubur. Yesus kembali ke surga. Nah, adik-adik, manusia juga ciptaan Tuhan Yesus loh. Berarti Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jadi hidup badanmu semuanya adalah milik Tuhan. Bersyukurlah kalau Tuhan yang menyediakan makanan setiap hari untuk kamu. Tuhan Yesus memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kamu sekalipun ketika kamu tidur. Mazmur 34 ayat 8. Kita bacain ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Apapun yang terjadi pada diri kalian, janji Tuhan selalu tepat untuk menolong kita. Ketika kamu merasa sedih, Tuhan berjanji akan menghiburmu agar bersukacita selalu. 2 Korintus 7 ayat 7. Akulah Tuhan yang menyembuhkan semua sakitmu. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pahlawan untuk kamu. Jadi adik-adik sudah tahu kan bahwa Yesus adalah pahlawanku. Jesus is my hero. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Maka jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Bacalah Alkitab setiap hari agar tahu perintahnya. Itu sebagai tanda Yesus adalah pahlawanmu. Nah, jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Roma 10 ayat 9. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi ya, baca sama-sama pelan-pelan saja. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan ada kreativitas, yaitu menggambar dan menceritakan hasil dari gambar itu. Mari adik-adik, di hari kemerdekaan ini kita menggunakan waktu dengan baik dan memberi kegiatan-kegiatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.